yang tekun menjalankan, mendengarkan firman Tuhan untuk ia praktekkan dan ia laksanakan. Itu disebut anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak beranak. Anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Jadi luruskan pemahamanmu, luruskan pemahamanmu. Apalagi? Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Makanya dudukkan dulu perkara yang betul dari awalnya. Yang datang kepada Paulus ini iblis, maka apapun ajaran Paulus itu ajaran iblis. Itu kesimpulannya. Itu tidak bisa pula. Ya, itu kan kata iblis. Itu kan kata iblis melalui Paulus. Sekarang begini aja deh. Oleh Allah. Sekarang begini. Percaya tidak Anda bahwa Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya enggak? Percaya. Kemana Yesus palsunya? Dan apa nama pengikutnya? Banyak di sini yang mengaku-ngaku Yesus. Kan sudah Apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Kristen paman. Selain Kristen, kalau memang bukan Kristen. Kalau memang bukan Kristen dan juga bukan Paulus, lalu siapa? Apa nama agamanya? Apa nama kelompok orang-orang yang disesatkan ini? Ke sana ke sini. Apa? Cuma saya tegaskan aja di Lukas 2 tadi sama di Markus bahwa di situ malaikat Tuhan yang berbicara, dia mengenal bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Di Markus 5 iblis juga mengetahui. Iblisnya sudah. Saya sebenarnya tidak berdiskusi dengan manusia ini, tapi saya berdiskusi dengan iblis. Serius bang. Di situ sudah sangat jelas yang lahir adalah manusia yang diurapi. Tapi Anda berkata itu adalah Tuhan. Iblis. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan yang lahir Tuhan itu adalah iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah manusia? Itulah iblis itu dan itulah antikristus itu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda adalah iblis. Anda bertahan silakan. Sampai Anda mati silakan Anda bertahan. Neraka sudah menunggu Anda. Gak ada paksaan kan? Silakan. Saya hanya berdiskusi meluruskan akidah Anda. Kenapa saya harus meluruskan akidah Anda? Karena akidah Anda ini menyerempet masuk ke akidah kami umat Islam. Seandainya saja Kristen ini tegak lurus mengajarkan agama Kristen tanpa harus menyerempet masuk ke agama Islam, ya EGP, layaknya Hindu, layaknya Buddha. Kami tidak pernah menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki agama yang percaya diri terhadap keyakinan mereka. Berbeda dengan Kristen, sudahlah menyembah makhluk, Yesus palsu, nyamar-nyamar sebagai Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kami membahas kalian, karena Al-Quran membahas kalian. Bang Suma. Ya, silakan. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB, Bang. Bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia. Silakan aja. Iya. Silakan aja menggunakan bahasa Arab. Tolong panggilkan pendeta di sini. Saya mau bicara bahasa Arab dengan dia. Qalil fa qalil. Kalau itu jadi alasan, itu adalah cara iblis menyesatkan. Ngapain kalian berbahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa asli kitab Anda aja? Kenapa harus bahasa Arab? Karena sasaran penyesatan iblis itu adalah umat Islam. Makanya kalian harus tampil berpura-pura menyembah kepada Tuhan kami, berpura-pura mengambil gelar-gelar nabi kami, berpura-pura menggunakan istilah dari sampul kitab suci kami. Kenapa? Kalian ingin menyesatkan kami selayaknya kalian telah menyesatkan orang barat. Bang Zuma, dua mana
kitab Anda dengan kitab saya. Duluan iblis daripada kami. Duluan Taurat kitab kami lah. Iya, Taurat kitabnya Yahudi lebih dulu daripada kitab kalian, Perjanjian Baru. Nah, habis kalau itu, Anda habis harus itu muncul percaya Al-Quran. kepada Yohanes, karena dia lebih duluan, dia penulis, dia dekat dengan Tuhan pada saat itu. Saya lebih percaya kepada ajaran Yesus yang asli daripada ajaran kalian dari Yesus yang palsu itu. Anda harus kembali ke Lukas 2 ayat 10, malaikat Tuhan yang berbicara. Enggak tobat-tobat ini orang hari Yang tadi. lahir di situ apa, kampret? Yang lahir itu manusia. Gak ada Tuhan dilahirkan. Hanya agama setan yang mengatakan Tuhan lahir. Pencipta langit dan bumi lahir, jadi apa itu? Itu ajaran setan. Mana ada Tuhan dikandung sama manusia? Yang lahir itu manusia, udah jelas-jelas manusia yang diurapi Tuhan. Alamak. Kok kamu ngotot yang lahir itu Tuhan? Itu agama setan. Tuhan kok dilahirkan sama manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus kagak. Kalau Anda percaya kepada Lukas, Lukas ini siapa? Nabi. Bang. Nah, Bang aku Zuma mau nanya, siapa? Bang. Lukas dan Bang Saya adalah orang yang belajar. Selayaknya Lukas juga belajar. Lukas belajar melakukan penyelidikan. Saya pun demikian. Nah, Lukas saya sudah lebih jelas-jelas percaya menuliskan Lukas. yang Karena lahir dia sejaman adalah dengan Kristus. Yesus. Bang Zuma Kalau lahir tahun 1970-an berapa? Lukas Kalau itu yang 2000-an lahir lalu, itu Bang. Kristus, berarti yang lahir itu manusia. Kenapa Anda bisa mati akalnya? Kenapa? Ya karena iblis. Iblis yang mematikan akal Anda. Masuk akal tidak ada Tuhan lahir? Menurut saudara nih. Kutanya dulu, akalmu dulu diuji. Karena yang membedakan antara Anda dengan kambing, akal Anda. Saya mau tanya, berfungsi tidak akalnya? Kalau tidak berfungsi Jawab berarti aja. Anda Saya sama jawab kambing aja. sama. Kutanya dulu, masuk akal Anda tidak kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Maka itu saya jawab di Yesaya 40 ayat 13. Kenapa lari ke kitabnya orang? Loh, itu kitabnya orang? Itu kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Loh, Anda juga mengimani kitab Yahudi kan, Taurat? Lah, saya imani itu kitab yang datang kepada Bani Israel. Yesaya 40 ayat 13. Berbeda, Bung. Agama Anda mengambil kitab yang orang lain dalam Oke, bentuk coba terjemahan. Abang bacakan Maka kitab Yesaya Anda itu 40. adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Anda bacakan Yesaya 40:13 kalau Anda hafal. Yesaya 40:13 itu apa hubungannya dengan Anda coba? Kutanya dulu. Apa Anda hubungannya tadi dengan Anda? bertanya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Iya kan? Di mana tertulis di situ di mana? Yesaya 40:13. Boleh Ya. saya bacakan, Bang? Silakan. Siapakah yang? Yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk. Anda lah itu yang dapat mengatur. Di 14, Anda. kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Anda lah itu. Anda lah itu yang mengatur. Anda yang mengatur. Anda yang mengatur. Berdaulat, Bang Juma, dia berdaulat. Anda yang mengatur Tuhan. Anda membatasi Tuhan harus jadi kuasa manusia. Tuhan, Bang Juma. Anda membatasi kuasa Tuhan. Itu dulu. Oke, baik. Anda menuduh saya membatasi kuasa Tuhan. Oke. Kenapa Yesus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia utusan. Anjing kau, turun. Kamu anak anjing, turun. Kau menuduh saya tadi, saya membatasi. Ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa jawabanmu, kampret? Anak ayam. Manusia, ada manusia katanya. Kau yang membatasi, kampret. Anak setan. Katanya jangan membatasi loh. Kamu yang membatasi dengan kamu menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Kamu dengan sadar telah membatasi Tuhan itu. Gitu. Emosi Bang Zuma? Enggak. Biasa Jengkel itu. aja. Jengkel. Bang Juma. Dia yang membatasi Tuhannya menjadi manusia, menuduh orang.
Memang saya perhatikan dari tadi ini sudah botolnya udah tidak Otaknya nggak terkendali. sampai gitu loh. Tidak terkendali. Otaknya nggak sampai. Itulah Bang Zuma, Bang Andi. Itulah akibat oli kotor dicampur skincare diminum. Nah, begitu. Ya, itu. Nggak nyampe otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Iya, gimana, Dek? izin screenshot Gurunda. Apa, Dek? Izin screenshot. Alhamdulillah aku bisa sekomal sama Bang Zuma. Lanjut. Kadang ada lucunya juga ente ini. Allahu Akbar. Oke, kita naikkan lagi Bang Handi karena hostnya kayaknya lagi jauh Ya, dari tadi WA saya Bismillah. kontrol dulu lagi pergi bentar. Gimana Ya, Mas Aha? siap-siap. Masih Ya. siapkah Anda berbahasa Indonesia? Ya, gini Bang Juma. Manusia itu kan kita semua ini kan pasti akan mati ya kan. Kemudian kita akan membusuk di dalam tanah dimakan belatung. Ya. Nah, ini membusuk dimakan belatung ini termasuk kategori mati atau kategori mati terkutuk, Bang? Karena kan tadi Bang Zuma bilang Yesus mati terkutuk. Apa bedanya mati dengan mati terkutuk? Nah, itu deh. Oke. Pada dasarnya manusia mati dalam kondisi terkutuk, dalam kondisi mulia, dalam kondisi terhormat, terhina, dan apapun itu yang namanya jasad dikubur di tanah, rasio kita akan menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa jasad itu akan membusuk. Siapapun itu dulu. Nah, bagaimana dengan pernyataan terkutuk? Terkutuk ini bukan karena dia mati, tetapi karena ada dosa yang dia lakukan. Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Begitu juga dalam kitabnya Yahudi Ulangan 21. Terkutuk dikarenakan ulah dosa. Sehingga makhluk yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk disebabkan menanggung dosa-dosa manusia. Itu ilmu dari mana tuh? Ilmu dari mana itu? Ada orang mati terkutuk karena menanggung dosa manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan menurut firman Tuhannya dalam Al-Quran, orang yang disalib adalah pelaku dosa yang membenci kepada pencipta langit dan bumi dan membenci kepada utusan Tuhan yang diutus ke bumi. Dan juga Ulangan di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan oleh terjemahan kitabnya yang ada pada diri saudara. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu engkau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk, orang yang mati tergantung dan dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu dalil. Berarti yang dikutuk ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apa dosa Yesus yang asli? Ada? Nggak ada. Siapa yang berani menunjukkan dosa Yesus yang asli? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti yang digantung terkutuk ini bukan Yesus, tapi iblis yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, mengajarkan yang digantung mati itu adalah aku Yesus, tapi palsu. Sembahlah aku. Oke. Sembahlah aku. Nah, sekarang Aku loh yang berjasa menghapus dosamu. Nah, itu. Nah, Obat kuping buat kalian tuh. Silakan. ya, sekarang pertanyaannya, apa dosa Habil sehingga ia dibunuh oleh Kabil, Bang? Ya, itu adalah unsur dari keserakahan sifat kemanusiaan yang ada pada diri saudaranya. Nggak ada dosa di sana. Tetapi unsur yang lain. Seibarat jawaban itu juga saya berikan kepada saudara ketika Anda bertanya kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia dibunuh? Tak ada. Tapi permasalahannya adalah ada kaidah yang mengikat. Apa itu? Yang disalib adalah pelaku dosa maksiat. Gak bisa Anda lari dari sana. Jangan Anda jadikan Kain dan Habil saudaranya. Nggak ada. Nggak mention dengan itu. Sebab ada kaidah yang mengatur. Apa itu? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Dan Paulus pun menjadikan itu sebagai legalitas standing untuk penyaliban. Di mana? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis?
di Ulangan 21. Paulus pun menjadikan itu sebagai referensi. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Nah, jangan Anda lari ke Habil, Kain dan saudaranya, jangan. Nggak ada nyambungnya di sana, karena di situ tidak ada kaidah. Yang ada kaidahnya itu adalah yang disalibkan. Al-Maidah ayat 33, Ulangan 21 nomor 22-23. Itu kaidahnya. Kenapa bisa ke situ? Karena Paulus yang memasang perangkap itu sendiri. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang digantung di salib yang kalian sembah ini bukan Yesus. Karena Yesus tak pernah melakukan dosa. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya dikutuk oleh Elohim. Bahkan Yesus itu adalah hamba yang dikasihi. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tapi itu semua diramu kemudian oleh iblis yang datang kepada Paulus. Aku loh yang mati untuk dosa-dosa kalian. Aku loh Yesus yang telah menebus kalian. Sembahlah aku. Aku akan memberikan surga. Itu siapa? Itu siapa yang minta kemudian seperti itu? Yesus yang palsu. Makanya ketika kemudian di hari terakhir nanti, orang-orang Kristen yang siang malam menyembah Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siang malam sampai masuk di kubur, nanti ketika dihakimi, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Kenapa aku tidak mengenal kalian? Karena aku hanya diutus kepada domba yang ada di Israel, bukan domba di luar daripada Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan kalian bukan umat Israel, bukan. Halo Bang Juma. Ya, halo Ucok. Ya. Kenapa kamu orang Islam membahas orang punya Kristen? Kenapa nggak bahas saja memperdalam iman kalian? Supaya ini memperdalam iman dengan kami. Kristen. Ini memperdalam iman kami, Bang. Karena Al-Quran membahas iman kalian itu tidak berhubungan. Al-Quran membahas ajaran kalian. Wa is qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Oke? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Oke? Al-Quran saya datang mengajarkan tentang akidah kalian. Al-Quran saya datang mengajarkan ciri-ciri sifat kalian. Al-Quran saya datang menjelaskan tempat neraka yang akan kalian tuju. Jadi jangan gengsi. Ketika Orde Lama diceritain oleh Orde Baru, itu hukum alam. Ketika Orde Lama, Orde Baru dibahas oleh Reformasi, itu sunnatullah. Ketika Torah, Injil, dan keadaan yang meliputi itu semua dibahas oleh Al-Quran, jangan kau sakit hati. Itu yang pertama. Kedua, kenapa saya membahas agamamu? Karena agamamu yang menyerempet masuk ke dalam akidah kami umat Islam. Karena agamamu diajarkan untuk memurtadkan umat Islam. Karena agamamu diajarkan dengan cara apapun agar memurtadkan umat Islam. Karena agamamu mendirikan lembaga-lembaga sekolah untuk menghujat dan menistakan agama Islam. Paham sampai sini? Itu nggak kebalik, Bang. Kitab kami kan lebih tua, Bang. Kitab kamu lebih tua? Oke. Iya. Apa sampul kitabmu yang lebih tua itu? Sampul di luarnya apa? Sampul. Ya. Maksudnya apa, Bang? Sampul. Sampul penutup, Gini, penutupnya ya kan? di depan itu Gini, apa namanya? Apa tertulis di situ apa? Kitab. Oh, jangan gitu dong. Itu penipuan namanya. Sampul kitabmu yang tertua itu apa namanya? Oh, Codex Sinaiticus, Bang. Sampulnya di luar. Nama bukumu, judulnya, judul bukumu itu apa namanya? Biblos. Biblos. Itu yang tertua. Yang paling tua lagi ada nggak? Dari Biblos ada nggak? Paling tua abad Iya. keempat, Bang. Nah, Ya, apa nama sampulnya di depan? aku nggak tahu, Bang. Nah, Biblika. Nah, sekarang kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab? Dari mana kata Alkitab ini diambil? iya,
Karena di Hai, Bang. KBB itu dikatakan Alkitab itu kitab suci orang Kristen. KBBI itu baru dibuat baru-baru ini. Lah, Al-Quran sudah menggunakan Selalu kata membahas, Alkitab ya, di abad agama orang ke-7. lain gitu loh, Pak. bukan maksudnya Diam dulu, Cok. Kenapa Oke? selalu membahas agama orang Loh, Dulu, Cok. kenapa selalu membahas agama orang lain? Kenapa? Ya, ini udah Karena kalian agamamu langsung itu- dalam supaya Kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab tadi, kalau Uco. kita- dengar Uco. dulu, dengar dulu. Udah ku jawab tadi, Uco. Belum. Kamu belum jawab. Kalau kamu- Saya ditanya, kenapa kamu membahas agama Kristen? Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijual, yang dipromosikan oleh sales-sales agar orang membelinya, mengambilnya, menganutnya. Dan saya tidak menginginkan kemudian itu terjadi. Karena agama saya memerintahkan saya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan menyembah kepada manusia terkutuk di atas pohon itu adalah sebuah kemungkaran. Apalagi diajarkan dengan cara tepu-tepu. Paham? Paham ya? Nah itu, Anda harus sadar itu. Bang Juma, Ya, Kristen itu 2,4 miliar Bang, Islam 1,9 miliar. yes. Banget. Misionaris sudah tidak diperlukan lagi Bang, kami sudah mayoritas dunia. Buktinya? Buktinya? Buktinya apa Bang? Buktinya apa, Bang? Kami udah Buktinya apa, menang Bang? Bang, kami udah mayoritas dunia, nggak perlu lagi misionaris gitu, nggak perlu lagi faktanya apa Bang? Kitabmu masih niru-niru Islam. Tujuannya apa? Bang, Aduh, Bang. udah bilang Ah, itu kan kata-kata serapan yang ada di KBBI, yang kata-kata ada serapan. dari Hey. serapan bahasa Arab itu dari Hey. KBBI. Gini loh Bang, Hey. gini. Kalau di KBBI itu ada kata teos, kami pakai teos Bang. Ini di pasal di KBBI nggak ada teos, nggak ada kurios, gimana dong? Nggak ada arkontas. Tuhan ada nggak? Kata dewa ada nggak? Ada, iya ada. Kenapa nggak pakai dewa? Ya bisa juga, ya bisa juga. Ya itu bisa juga. Kenapa nggak pakai dewa? Kenapa? Untuk Karena apa? Maksudnya sasaran untuk empuknya itu bukan orang Hindu, tapi sasaran empuknya itu orang Islam. Nah, Bang, maksudnya dewa itu untuk menggantikan apa Bang? Menggantikan kata apa itu dewa maksudnya? Teos. Teos nggak ada di Alkitab Bang. Nenekmu kiper. Ya, maksudnya di Alkitab bahasa Indonesia kan nggak ada teos, adanya kan Ada Allah. originalnya. Ya kan original Oke. teks kitab kamu itu kan Yunani, Cak Ayu. Di situ bertaburan kata teos, Cak Ayu. Begitu masuk ke Indonesia, Iya. katanya ke BBI. Kalau ke BBI teos artinya apa? Ke BBI. Tuhan. Nah, Tuhan. Iya. Anggap saja Tuhan. Lalu kenapa ada tulisan Allah? Nah, aku Nah, jelasin Bang. Aku jelasin. ya, Gini Bang. ya. Pasti terputar-putar nih. Bapak dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua huruf Bang, alef bet. Dan itu dibaca Abba. Dibaca Abba, A-B-B-A, Markus 14 ayat 36. Nah, berarti alef lamet dibacanya Allah, A-L-L-A Bang, gitu loh. Jadi Allah itu adalah pengucapan Dari alef mana? lamet. Dari mana kau ambil kata Allah itu dari mana? Lah, Allah itu adalah pengucapan dari generic name bahasa Ibrani Tuhan itu alef lamet, bukan dari Alef lamet. Bang. Iya. Alef lamet. Apa alef lamet? Alef lamet itu adalah generic name dari bahasa Ibrani untuk Tuhan atau dewa kan? Alef lametnya yang mana? Yang mana maksudnya gimana Bang? Yang mana yang Anda Gini sebut loh. alif lamet Gini, ini? Bang. Tuhan Yang dalam mana? bahasa Ibrani gini Bang. Tuhan dalam bahasa Ibrani generic name itu kan terdiri dari dua huruf alef lamet. Gitu loh. Nah, Dibaca alef apa dia? Dibaca apa? Dibaca Nah, apa kalau alif lamet? Dibacanya Allah karena alef bet dibacanya Abba. Gitu loh. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya tulisan Ibrani. Sabar dulu. Tulisan Ibrani yang merujuk kepada Tuhan sembahan mereka dengan sebutan Allah itu di mana? Nah, gini loh Ayo. Bang. Kok gini loh, Bang? Gini. Enggak. Alif lamet tadi menyebut kata alif lamet yang adalah Allah itu dalam kitab Yahudi itu di mana tertulis? Gini Bang, teos itu kan kalau gini, Ya, larinya ke Yunani lagi.
Dari Ibrani lari ke Theos. Aduh. Kan Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu menjadi 2 huruf alif lam met. Nah, Tak ada bang. Anda kok, sudah melakukan penipuan. aduh. Anda sudah melakukan penipuan. Nggak ada itu, nggak ada. Oke. Theos Oke, itu kalau- dewa. Alef lamet Iya. yang kamu maksud itu adalah L. Lah iya Betul? itu kan iya Betul? itu Tuhan dalam bahasa Ibrani kan betul. Betul. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani apa? Itu L ini. Theos. L juga. Wah, kok L? L juga. Loh, kok gimana ceritanya? Itu kan generic name, Bang. Jadi kalau diterjemahkan ke Yunani jadi Theos. Loh. L itu gelar Tuhan kan dalam bahasa Ibrani kan? Gini, Bang. Iya. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani, kenapa nama Tuhannya orang kau ganti juga pakai kau terjemahkan? Itu bukan proper name, Bang. L itu bukan terus? proper name. Jadi kalau diterjemahkan Oke. ke Yunani, Theos, Terperangkap kamu ini. gitu. Nah, kok gini? Proper name nama Tuhannya Yahudi apa? YHWH. Masuk ke Yunani disebut? Nah, aku nggak tahu tuh, Bang, kalau itu. Nggak tahu. Itulah agamamu. Tuhannya Yahudi diganti menjadi dewa. Hah? Kenapa diganti menjadi dewa? Karena sejatinya tujuannya adalah mempertuhankan iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Maka semua nama-nama Tuhan, gelar-gelar Tuhan dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi begitu diterjemahkan secara bebas, karena di situ tak ada lagi nabi dan tidak ada orang yang diutus kepada mereka, orang Yunani, Romawi. Mereka bebas mengatakan itu adalah dewa. Makanya saya santer bertanya kepada orang Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, nabi mana yang diutus kepada Roma untuk mengajarkan menyembah kepada Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Sama seperti Anda. Yothepape diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitabnya disebut apa? Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Jadi selama ini kamu pelajari apa? Lah, Abang kasih tahu apa? YHWH jadi apa? Kalau harusnya tetap YHWH. Nah, Karena iya. itu adalah nama Tuhan yang tidak bisa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tapi betul. karena, tapi oleh karena yang ingin diajarkan kepada Roma ini adalah bukan konsep Yudaism, tapi konsep mereka yang disesuaikan dengan konsep mereka, maka Yothepape diganti menjadi dewa Theos. Paham sampai sini? Oke, jadi YHWH itu jadi Theos kan, Bang, dalam bahasa Yunani ya? Ya, kenapa demikian? Karena orang Roma menyembah dewa, bukan menyembah Yothepape, tapi menyembah Theos. Oke, jadi Dewa. kalau generic name untuk Tuhan itu dalam bahasa Yunani apa? Yunani itu apa, Bang? Ya Theos, semuanya jadi Theos. Oh, jadi Theos. Kenapa jadi Theos? Oh. Kenapa jadi Theos? El Elroy jadi Theos, Adonai jadi Theos, El-Gibor jadi Theos. Kenapa demikian? Karena sejatinya tidak ada nabi yang diutus untuk Roma Yunani. Orang Roma Yunani menggunakan kitabnya Yahudi hanya sebagai alat untuk melanjutkan misi penyembahan kepada roh-roh dewa-dewa mereka. Paham sampai sini? Paham sampai sini, Bang? Ya memang Yesus nggak pernah ke Roma, Bang. Kan Yesus nabi Ya, iya terakhir. betul. Ya Iya. memang betul. Memang betul. Kan saya sudah bilang, tidak ada nabi yang diutus kepada Roma dan Yunani. Maka betul. mereka yang tidak ada nabi diutus kepadanya, tapi sudah terlanjur punya keyakinan, mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Lalu mereka mengambil kitab yang di kanon mereka, dikawinkan kitab itu, jadilah agama Katolik dengan menggunakan kitabnya agama orang. Tuh, Bang. itu fakta. Iya. Yahudi dan Kristen kan sama-sama mengimani Ishak, Bang. Memang kenapa kalau? Ya kan kami sama Yahudi sama-sama mengimani Ishak. Apa bedanya dengan kami, umat Islam? Lah, kalau Islam kan Ismail. Loh, kami beriman kepada Nabi Ishak juga. Lah, kalau Islam itu kan yang diimani itu adalah Ismail yang akan dikorbankan. Kalau kami dan Yahudi itu Ishak. Kami beriman kepada Nabi Ishak, beriman kepada Nabi Yakub, beriman kepada Nabi Daud, Musa, Iya. Salomo.
Kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka. Masalahnya, Kristen ini tak ada hubungannya dengan nabi-nabi tersebut. Tapi kenapa Kristen kemudian menggunakan terjemahan kitabnya orang tersebut? Kenapa? Ya, Karena apa? Karena Karena kami apa? sama-sama mengimani Ishak yang akan dikorbankan gitu. Kami pula apa Itulah. hubungannya? Kami dan Apa Yahudi hubungannya? sama-sama mengimani Apa Ishak, hubungannya? Memangnya setelah kemudian ada pernyataan Anda mengatakan sama-sama beriman kepada Ishak, memang kitabnya Nabi Musa itu untuk orang Roma? Oh, nggak cuma untuk semua orang Roma, untuk semua bangsa, Bang. Dalil? Dalil. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Itu bukan Yesus asli itu. Itu orang yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu di Matius 28 itu adalah makhluk yang bukan Yesus. Sini yuk, Jadikanlah- ku bisikin gini, lu. Bang, gini, Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu ketika dia melakukan penginjilan? Tunjuk satu dalil. Ada. Loh, kan jadikanlah semua bangsa muridku itu. Itu ucapan, itu kan, ucapan Bang. yang muncul belakangan, Bang. Itu Bang, ucapan orang yang keluar dari goa kubur. Itu Ya. tertulis di Kodeks Sinaiticus loh. Itu bukan ayat sisipan loh. Hei, saudara, kitab Anda tertulis itu dimulai abad keberapa? Tahun keberapa? Keempat, Bang. Abad keempat kan? Yesus datang di abad Pertama. abad pertama. Kan udah terjawab sebenarnya. Sekarang permasalahannya adalah Matius 28 ini bukan ucapan Yesus yang asli. Nah, gini, Bang. Nah, Permasalahannya mau kita begini. buktikan? Iya, Mau kita begini, buktikan? Bang. Permasalahannya Sudahlah. begini, Bang. Gini. Apa itu? Mana yang bisa lebih dipercaya? Kitab dari abad keempat yang menceritakan peristiwa di abad pertama atau kitab dari abad ke-7 yang menceritakan peristiwa di abad pertama? Ya pastinya Hai. lebih dekat dong, Bang. Oke, maka dari itulah kita bahas. Kalau Anda mengatakan lebih percaya yang lebih dekat, makanya ku jawab, ku tanya. Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah percaya dan mereka beriman. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ada nggak di situ Matius 28? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ada nggak ucapan Yesus itu? Ada nggak? Dari segala firman itu, ada nggak? Ada tidak? Ada tidak, Bang? Itu Ada nggak? tertulis di kitab tertua, memang ada. Aduh, saudaraku ini. Yesus sebelum terancam untuk dipidanakan, untuk disalibkan, Yesus sudah menutup pengajiannya. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Segalanya telah aku sampaikan. Dan di antara semua submateri penyampaian Yesus, tidak ada satupun dalilnya kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti itu tidak masuk ke dalam firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Cek per cek ternyata Matius 28 ini diucapkan oleh orang atau makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus lagi itu. Itu bukan Yesus. Yang berkata itu yang kepada aku telah diberi kuasa. Anda boleh baca di dalam Lukas 4. Siapa yang berkata di sana bahwa kepada aku telah diberi kuasa? Iblis. Yang berkata di sana iblis, Bang. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, hei, kepada aku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan di dunia. Dan itu akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu siapa itu? Wow, iblis. Iblis itu yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus bukan. Itu iblis. Di mana tertulis teman-teman? Lukas 4 nomor 6 nomor 7.
Ketika kemudian dia mengucapkan itu, Yesus tergoda enggak? Enggak. Apa kata Yesus? EGP, mau lu diberi kuasa kek, mau diberi apa kek, EGP. Aku tidak akan pernah tunduk kepadamu, kata iblis. Keterangan Lukas, sesudah itu iblis mengakhiri semua itu. Lalu iblis mundur dari Yesus. Dan iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik maksudnya apa? Menunggu kesempatan yang tepat. Untuk apa? Untuk menjalankan aksi penyesatannya. Maka apa yang terjadi? Yesus diupayakan dibunuh. Ketika diupayakan itu terjadi, upaya itu gagal. Yesus diangkat ke langit. Maka yang masuk di dalam kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu juga bukan Yesus. Itulah kesempatan yang baik oleh iblis untuk menyesatkan kalian. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Iblis. Yesus yang asli berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi yang berkata jadikanlah segala murid bangsa jadi murid itu siapa? Bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Oke deh Bang, oke. Oke. Anggap aja Bang Juma benar gitu ya. Oh iya, jangan dianggap, itu memang betul itu. Oke. 2,4 miliar itu anggap aja itu pengikut iblis lah ya. Nah, yes. Kenapa? Dengar. Gini, Matius Bang, 24 nomor 4 nomor 5. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, tuh. Pertanyaan begini Bang. Kenapa setelah 1400 tahun pengikutnya Islam ini tidak bisa mengalahkan pengikut iblis ini? Kelihatannya Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya loh melawan iblis. Dengarkan, Bung. Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran sudah disampaikan oleh Tuhan. Nabi Musa, kenapa dia tidak berhasil kemudian menjadikan seluruh Bani Israel taat tunduk kepadanya? Harusnya Anda tanyakan itu. Karena skala prioritas pengajaran Nabi Musa hanya untuk kepada kaumnya. Tapi kaumnya tidak mampu Nabi Musa jadikan sebagai pengikut seluruhnya. Skala kecil, Yesus. Bahkan dia adalah Tuhan Anda sendiri. Kenapa dia tidak mampu kemudian menjadikan seluruh Bani Israel menjadi pengikutnya? Kenapa? Karena ada kekuatan di belakang itu semua yang menggonggong supaya Bani Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Islam datang dengan skala yang lebih luas, global. Islamnya untuk seluruh umat manusia. Tapi kenapa kemudian tidak mampu mengislamkan semuanya? Kenapa? Karena kalian sudah terkungkung dan terpenjara dalam lingkaran setan. Coba, tanya diri Anda. Adakah Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Tanya diri Anda. Adakah Yesus mengajarkan dan pernah menyebut kata Kristen? Tidak ada. Tanya diri Anda. Adakah Yesus pernah menyebutkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Adakah pernah menyebut gereja? Tak ada. Menyebut pendeta? Tak ada. Pastor? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Semua yang Kristen lakukan, prosesi lahir dan batinnya Kristen, sedikit pun tidak pernah menyentuh hakikat pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tanya itu semua, lalu Anda pertanyakan, sebenarnya saya Kristen ini ajaran siapa? Pasti akan berkata, ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang asli, bohongkah Yesus yang berkata akan muncul Yesus palsu menyesatkan banyak manusia? Kalau dia tidak bohong, berarti betul. Kalau dia betul, tolong carikan saya di mana ada Yesus palsu yang banyak pengikutnya selain daripada Kristen. Supaya saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pembohong. Dia berkata akan datang Yesus palsu dan pengikutnya akan banyak karena dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang yang disesatkan Yesus palsu ini banyak. Kalau itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Orang yang disesatkan oknum yang mengaku Yesus ini, itu golongannya apa selain Kristen? Ada? Tunjukkan ke saya. Dan kalau Anda menolak itu juga, maka muncul pertanyaan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia.
memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir pun setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Kalau bukan Kristen, tolong tunjukkan sekelompok manusia yang banyak yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu di luar Kristen siapa? Supaya Anda bisa mengelak bahwa buah dari nabi palsu bukan Kristen. Tapi siapa? Tunjukkan kepada saya. Hindu kagak, Buddha kagak, Islam apalagi. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Siapa? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Matius 23, jangan kau ikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun mereka telah menduduki kursi Nabi Musa, tapi mereka mengajarkan Taurat, namun mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti dulu. Sabar, saudara, sabar. Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan suara saya, silakan masuk ke toilet onani seperti kemarin yang kau lakukan. Jangan ke sini. Saya mengajarkan berita kebenaran. Yang ketiga, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau itu bukan Paulus dan pengikutnya bukan Kristen, tolong tunjukkan kepada saya, orang Farisi mana yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan agama apa yang dimaksud setelah dia mengatakan, engkau telah mentobatkan dan telah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Tolong tunjukkan orang Farisi mana yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Silakan. 3 poin ini kewajiban Kristen untuk menjawab, untuk membebaskan diri Kristen dari agama yang diajarkan oleh makhluk yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada nabi-nabi palsu. Kalau bukan agama kalian, bantu saya, agama apa itu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengobati jemaat yang sakit? Kalau bukan Kristen, lalu apa nama agamanya? Juma, kenapa abang tuduh selalu Paulus yang didatangi oleh yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Apa dasarmu? Kalau bukan Paulus, sekarang gini. Lalu siapa? Jawab dulu. Sekarang kutanya. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Dengar. Paulus bertemu Yesus pada saat perjalanan ke Tarsus. Benar, itu di Kisah Rasul ya. Di Kisah Rasul yang 9. Tapi kutanya samamu dulu. Perbuatan apa yang mencerminkan bahwa Paulus ini pengikut iblis? Apa perbuatan kejahatan Paulus setelah dia mendapatkan penglihatan di perjalanan ke Tarsus? Apa kejahatan si Paulus diperbuatnya setelah itu? Apa keuntungannya mengikut iblis itu? Oke, sudah. Apa saya kejahatan jawab. Paulus? Jawab. Kejahatannya mungkin Anda tidak bisa lihat karena Anda adalah pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah menurut saudara, tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu, menurut saudara, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu, kalau bukan pengikut Paulus, lalu siapa? Tunjuk kepada saya sekarang. Nggak ngerti kok pertanyaanku. Kamu nggak ngerti jawaban saya. Sifat jahat apa yang ditunjukkan si Paulus setelah bertemu dengan yang kau menjadikan kalian sebagai buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Belum paham juga? Itu bukan kejahatan terhadap sesama manusia itu. Kenapa Yesus sendiri yang mengatakan itu? Yesusnya yang mengatakan, jangan submateri dari saya, dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kan? Dari buahnya kan? Gini Juma. Dari buahnya. Tunggu dulu. Dari buahnya kata Yesus kan? Mengambil istri orang lain. Tidak ada buah seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada buahnya. Tidak ada buah dari pengajaran palsu seperti itu, Bung. Jangan pergilah diri Anda. Tidak ada buah palsu dari nabi palsu itu. Nggak ada.
Yang dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kenapa Anda menambahkan kategori-kategori yang lain? Karena Anda sabar. Karena Anda sejatinya adalah perpanjangan tangan daripada si Dajjal yang datang kepada Paulus. Paham sampai sini? Juma, kau guru palsu, kawan. Sekarang tunjukkan sama aku di mana Paulus mencuri, di mana Paulus membunuh, Tidak di mana ada Paulus bersaksi dusta. dikatakan, sabar dulu. Tidak ada dikatakan bahwa tanda-tanda buah dari pengajaran Nabi palsu seperti yang Anda sampaikan barusan. Jangan Anda menambahkan. Yesusnya yang Dengar, berkata, sabar dulu, Jangan abstrak, sabar dulu. Jangan Anda kemudian memutarbalikkan isi Bible Anda sendiri. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Itu. Lalu apa endingnya kemudian? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tidak ada yang Anda katakan itu. Coba Anda uraikan kepada saya. Siapa di atas muka bumi ini komunitas terbanyak yang kemudian memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ayo. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Anda ditenggelamkan oleh Bible Anda sendiri. Karena musuh terberat Anda itu adalah Bible Anda. Ayo. Musuh Anda adalah Yesus. Yesuslah musuh Anda. Jangankan sekarang, nanti pun ketika Anda datang bersungut-sungut bersujud kepada Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu pula. Apa kata Yesus pada saat itu, Bung? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian Selain semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan itu Kepada aja siapa Yesus argumen berkata demikian? Juma. Apa kejahatan Paulus terhadap sesamanya manusia? Itulah dulu. Menjadikan separuh penduduk bumi menjadi buah dari pengajaran Nabi palsu. Nggak bisa kau jadikan itu. Pernahkah dia mengambil istri orang lain? Kenapa larinya ke situ, saudara? Kalau Itulah itu yang perbuatan Anda- iblis. Sabar dulu. Pernahkah Paulus menyuruh untuk menceraikan istrinya? Sabar. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana tanda-tanda itu? Sebagai pengajar Nabi palsu mengambil istri orang, itu tanda-tanda di mana itu tertulis? Tunjukkan Sekarang kepada aku saya. tanya kau, apa ajaran Paulus yang menyakiti kemanusiaan? Jangan kau jadikan Paulus sebagai acuan. Dengar. Jadikan Yesusnya. Saudara, jadikan Yesusnya sebagai acuan. Jangan Paulus. Saya tidak mengatakan Paulus. nggak ngerti Saya apa mengatakan tulisan di Alkitab saya itu. mengatakan yang Anda harus jadikan acuan itu Yesus. Jangan Paulus. Kan saya bertanya sama saudara, kalau itu bukan Paulus dan itu bukan Kristen, tunjukkan kandidat yang lain. Tunjukkan orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Tunjukkan kepada saya. Kalau bukan Paulus siapa? Apa yang mau kutunjukkan samamu? Selain Paulus. Si Juma nabi palsu sekarang berkuar-kuar ke sana. Kau anggap pula aku nabi. Ayo. Satu-satu bicara. Izin dulu kalau mau bicara. Tunjukkan dia kepada namanya saya. guru rendah. Ayo. Dia ini guru palsu. Silakan. Anda mau mengatakan saya guru palsu, silakan. Tapi Anda harus menerangkan kepada penduduk Indonesia. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Di dunia ini lebih banyak Nabi Kristen palsu itu menyembah cuma Yesus. nabi yang datang setelah nabi Yesus palsu memang kau. Kristus. Itulah nabi palsu. Buah Di dari mana nabi kejahatan palsu Paulus itu apa? Juma? Oke. Sekarang Di mana buah. kejahatan Paulus? Oke, Jangan kasih itu aja argumenmu. Saya tidak butuh kejahatan Paulus. Yang saya Jadi kalau butuhkan dia sekarang nggak ini penjahat, adalah kenapa kau bilang dia jadi penjahat? Oke, buah dari nabi palsu itu apa saja? Menurut Yesus, satu. Yesus sendiri datang kepada Paulus mengaku penyakit Tarsus. Dengar baik-baik. Saya ulang lagi. Saya Pada ulang saat lagi. Menurut Yesus, buah dari nabi palsu itu adalah satu. Apa?
nggak ngerti kau Alkitab Juma. Kau Nah, itu kan Inilah yang dikatakan Al-Quran, inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Saya membawa data, Bung. Matius 15. Jelas itu, Matius 7. Saya bawa data. Matius 7 nomor 15, saya bawa data. Apa dibilang sebenarnya? Apa katanya? Matius 7? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan yang menyamar seperti domba. Paulus Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, Bung, buah dari nabi palsu ini di mana? Di Islam atau di Kristen? Oh, itu jangan asik itu aja. Kapan Paulus menginginkan istri orang lain? Anda ke gereja, cari pendeta Anda, turunkan celananya seperti biasa, celop, celop, celop. Saya berharap ada dari saudara Kristen, utamanya pendeta dan pastor, silakan naik ke sini. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Al-Quran saya mengatakan itu. Silakan Bang Andi. betul. Mau tahu Masya nggak Allah. apa buah yang paling signifikan ajaran Paulus itu adalah merusak akal manusia. Itu. Kenapa demikian? Udah tahu manusia dikatakan Tuhan. Itu Ada nggak rusak akal dalilnya itu Bang Andi? Saya butuh Ya. dalil. Ada dalilnya. Yesus Ada. kan menyuruh Menggunakan memakai akal budimu dipakai kan begitu. Nah, sedangkan Tapi- Kristen yang tadi ini tidak pakai akal, iman buta. Manusia 2 dikatakan Tuhan. Korintus 2 Ya, itu. Korintus 10 nomor 5. Ya, Aku mematahkan, aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merumbuhkan kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis, teman-teman? 2 Korintus 10 nomor 5. Original teksnya jelas tertulis. Kata Ireo, membinasakan pemikiran logismos manusia, logismos, pemikiran manusia, dan merubuhkan ketinggian hopsuma, pengetahuan genosis, theos, Tuhan, dewa. Tuh, dan kata Paulus, aismalotiso, menawan atau menahan neoma pemikiran manusia dan menaklukkannya, menundukkannya kepada Yesus. Tegur saya kalau saya salah, kawan-kawan. 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dimatikan, ilmu pengetahuan dikebiri. Ya, itu dalam Untuk menggiring manusia tunduk kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah iblis. Itu dalil. Saya ulang, 2 Korintus 10 nomor 5. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pikiran manusia dan mematahkan logisme. Apa itu? Pemikiran, kekuatan, ilmu manusia. Dan merubuhkan ketinggian, hopsoma, pengetahuan, genosis. Jadi, pengetahuan, pemikiran, kecerdasan, kepintaran manusia dipatahkan dan dibinasakan oleh Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Dogma, doktrin. Karena otak sudah tidak berfungsi, akal tidak sudah dipakai. Yang ada, siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Ayo Bang. Silakan tidak Bang. terjawab ya Bang Juma ya bahwa
Ajaran Paulus itu mematikan akal sehat. Yes, di mana dalilnya Bang Handi? Ya 2 Korintus 10 nomor 5. Wes, minta nih, macam nih. Kenapa demikian faktanya gitu loh. Setiap kita anak orang yang pernah dikandung 9 bulan dilahirkan menjadi bayi dikatakan Tuhan. Ini akal rusak apa akal normal? Rusak itu akal itu. Macam nih, pintar. Pintar Bang Handi. Masya Allah, pintar Bang Handi. Rusak itu akal. Keren Bang Handi, thank you Bang Handi. Dilarikan ke tadi, ada nggak Paulus mengambil istri orang? Ya dia jangan kan ambil istri orang, nggak jelas siapa orang tuanya siapa istrinya kok. Gimana sih? Kalau gue tadi yang jago, jawab itu kan cuma. Sama seperti setan. Setan nggak ditahu siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa istrinya, siapa anaknya. Tiba-tiba saja mendirikan agama Kristen, ya kan ya? Iya. Mulai yang dari pada Antioquia. intinya, PR saudara Kristen adalah ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, percaya tidak Kristen kalau akan datang setelah Yesus yang asli pergi, Yesus palsu, penyesat? Percaya atau tidak? Itu dulu. Kalau tidak percaya, Antara percaya dan Yesus. tidak. Ya, silakan Darius, apa yang mau Ya, ditanggapi? silakan. Saya bang. Mau menanggapi Darius dulu ya. Naik, silakan Darius. Nurali. Iya paman. Ayo Nurali. Darius dulu bang, saya panggil. Darius mau nggak? Bener ada itu nabi palsu itu siapa menurut Bang Juma itu? Dari buahnya Anda lihat, dari buahnya. Dari buahnya nabi palsu itu. Nabi palsu buahnya pengajarannya apa? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana itu terjadi? Di Islam atau di Kristen? Kristen. Di tahun-tahun sebelum Masehi Bang Juma. Muhammad memakai nama Isa. Kau belum saya persilakan ngomong terus. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Darius ditanggapi. Bukannya nabi palsu itu si Luga ya? Termasuk itu juga. Termasuk itu. Tapi Luga, andaikan hidup sesaman dengan penulis kitab Wahyu, itu pemikirannya, angan-angannya, halusinasinya itu sama. Mirip-mirip itu bang. Mirip-mirip. Ya udah, terima kasih. Saya nyimak dulu, mau diturunkan boleh ya Bang? Silahkan. Ya, silakan belajar dan renungkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak berdata tolak, tapi kalau berdata silakan Anda renungkan. Ya Bang Darius Kristen ya Bang Darius ini. Kristen lah. Bang Darius monitor Kristen Anda? Kristen. Kafir. Waduh. Semi kafir. Ya udah iklan dulu lah, Kaisar Jenta, iklan. Aduh mantap sekali ini, segar sekali kopi yang kuminum ini. Bang Handi. Lanjut. Prof, ya. Ya teman-teman ya, sekali lagi yang mau naik boleh, ada sekitar 3 slot ini. Saudara-saudara Kristen ya, untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lanceng ceba. Kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si Kribo Saibaba. Ingat, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging sampai nenekku pinter naik sepatu roda, dan sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend. Tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan, seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan teman-teman ya, bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular ya. Di sini kau mau mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur.
Ya, yang lucunya orang buta bertemu Yesus, dapat mukjizat, sehat dapat melihat. Tapi kocak lucunya ya, Om Ulus ketemu Yesus, matanya buta hampir sekarat. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Gurunda Zuma, akademis Islam mendunia, Profesor Ardiansa, Master of Data, no handi no party, pakar jebakan Sparta. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Stay tune. Waduh, mantap sekali. Kita Dulu kembali saya ke pernah, halo. kenapa Darius? Dulu saya pernah berdebat sama Bang Juma, lalu saya diturunkan, katanya suruh colok padat beda. Waduh. Tapi setelah itu saya berpikir, mencari kebenaran. Saya turun dulu ya, nanti saya masuk lagi. Masih berpikir Ban kan? Masih berpikir kan abang ini? Masih kan? Bang, masih kan? Masih Bang Juma, masih. Ya insya Allah. Kalau Anda masih berpikir, insya Allah kita nanti akan satu masjid sama-sama ibadah. Lanjut Bang. Tapi sebelum saya masjid bersihin badan dulu, jangan pakai sepatu. Bang Juma. Iya, gimana Bang? Tolong keluarkan kata-kata mutiara, colok pandat pendeta, celupin, yang jidat. Saya kangen itu kan. Jangan. Tidak bagus itu, tidak bagus. Nanti aja. Nanti aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam sehat dari Lombok, NTB. Bang, salam kembali Bang. Khususnya untuk Bang Zuma, konon-konon lah saya ini ingin melontarkan 2 kalimat nasihat kalau diizinkan. Silakan Bang. Nasihat saja bisa enggak? Iya. Luar biasa, saya salut, saya kagum dengan kecerdasannya Bang Zuma. Tapi kalau boleh jangan sampai lupa Bang Zuma, soalnya ada saya pernah dengar pepatah dari para pelingsir di Lombok. Dia bilang kalau iblis tidak bisa menyesatkan kita dengan cara dirobohkan, diapakan kan, iblis akan berusaha menjunjung tinggi kita supaya kita yang merasa lebih hebat, lebih pintar atau lebih tinggi kan begitu. Iya, Masya Allah. Saya kalau abangku sampai begitu, tolong dengan niatnya itu, dengan sampai lupa, itu dia kan di situ kunci kegagalannya. Baik. Masya Allah. Makasih Bang ya. Abang Zuma, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih udah diingatkan Bang. Terima kasih Zuma. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Tony, monitor Bang Tony. Kristen Muslim Bang Tony ini. Bang Tony. Bang Tony monitor. Oke. Kita percepat ya teman-teman. Soalnya kita lihat juga waktu sekarang. Ini yang tadi diturunkan Bang Handi atau kayak mana ini? Kenapa dia pengen kali lagi naik ini? Si kalam hidup ini. Woi Nuralim. Apa orang ini? Ya, gimana? Nuralim. Apa kawan? Mau tanya ini. Apa? Bisa gitu? Bisa Ji. Ya coba Bang Al-Fat 48 ayat 9. 9 bukan 9. Kau Makassar tuh kok begitu. Makassar ya saya tapi tidak begitu sekali ja. Karut barunya Jakarta 9 Badiki. Apa nama manjo? Bang Juma. Pergi berdua pulang berenang.
Disunat itu sakit tidak ya? Enggak. Saya takut diukir gitu. Kenapa? Takut diukir katanya. Takut diukir. Kok diukir? Enggak lah. Sekarang itu kan ada alat yang laser. Jadi disuntik dulu bang, disuntik entah 3 kali seret sedikit disuntik seret cabut, suntik lagi di samping seret cabut seret. Jadi cuma 1 kali sedot obat itu ditarik sekian mili, habis itu dihabiskan, habis itu disentil sama bu dokter yang cantik. Masih berasa nggak? Ketika kita sudah tak merasa apa-apa baru digunting gitu. Apa yang mau dirasakan? Tak ada. Jangankan yang kulit lebih itu, orang usus potong tangan, potong kaki nggak ada terasa kalau sudah disuntik, dibius, nggak ada sakitnya bang. Nggak ada sakitnya. Mau lebih aman Darius, bagusnya itu dibawa ke bengkel di Laskar Bib. Wah. Nah itu yang parah itu. Habis lah. Jadi makhluk tanpa kepala nanti. Terus kenapa sih kamu masih mau menuhankan anak orang? Kenapa? Enggak lah bang, saya menyembah Sang Pencipta, cuman dengan nama Yesus gitu. Ah? Gimana ceritanya Darius? Jadi perumpamannya begini ya. Saya berdoa tidak bakal sampai tanpa nama Yesus gitu. Berarti kau menganggap Yesus mengantar doamu? Ya iya begitu. Jadi lu pikir Yesus cuma kelar doa apa? Kenapa nggak langsung aja? Ya nanti belajar dulu lah. Makanya saya sering-sering tanya. Tadi tanya sama siapa itu Ustadz Tata 01. Saya tanya tentang pencabut nyawa siapa. Saya terputus jaringan. Padahal belum habis pertanyaan saya. Siapa yang mencabut nyawa manusia dalam Islam? Malaikat. Iya kan ada namanya itu siapa? Nama malaikatnya kan ada namanya itu. Israel namanya. Nah, terus yang mencabut nyawa Israel siapa itu? Ah, dia pencabut nyawa? Belum lah waktunya. Nanti suatu waktu ya Allah sendiri yang menyelesaikan semua. Dia masih bertugas. Penjelasannya dia sendiri kata Ustadz tadi. Gimana yang benar yang mana? Israel mencabut nyawamu nanti. Yang mencabut nyawa Israel sendiri. Ya belum, orang dia masih bertugas. Masih bertugas dia bro. Saya mau turun tapi pengen keluar dari Bang Juma itu. Paman turun colok itu. Wis. Ini lawan diskusi saya sejak dari grup WA kayaknya bapak ini. Pernah ada akun sebut satu lagi saya suruh turun. Saya dulu kan dengan gambar akun ini kan? Bukan. Oh beda berarti. Masih bertanya Mbak Yesus palsu bang? Enggak lah. Hah? Enggak. Kenapa? Sudah lama. Yang terakhir hari Minggu saya ke gereja pengen ketawa lihat pendeta itu. Jadi ingat kata-kata Bang Juma itu. Apa yang diajarkan pendeta di sana? Ya nggak tahu, juga fokus sama ajarannya bang. Saya malah ingat kata-kata pantatnya lalu jilat. Iya ingat itu. Bang Hani juga. Ya itu bang. Saya yakin teman-teman yang saudara saya yang Kristen itu pasti kalau lihat pendeta pasti ingat itu. Demi nama Tuhan saya pasti mereka ingat itu. Yakin saya gak bakal lupa itu. Nempel itu kayak tato itu. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu beneran, itu kan makna kiasan lah, janganlah. Artinya lebih deketin pendetamu, belajar bareng, bedakan manusia dan Tuhan, itu maksudnya. Tapi ini Bang Andi, ketika ucapan saya itu dibawa ke gereja,
mereka akan duduk memperhatikan ke pendeta, ngomong apa pendeta ini. Iya betul Bang, iya. Mutar loh. Kok benar yang disampaikan Bang Zuma? Kok cuman itu aja? Perasaan dari kecil ini aja penyampaiannya, gitu aja terus. Kok benar yang dikatakan oleh Bang Zuma? Kok tidak ada esensi yang disampaikan terkait dengan pengajaran Yesus, Nabi palsu, pengajaran yang datang setelah itu? Nggak ada. Nah itu yang mereka pikirkan nantinya. Sehingga yang muncul adalah keputusasaan, kecewa, jengkel kepada pendeta dalam hati, kemudian jengkel juga kepada Bang Zuma, kesal kepada Bang Zuma, tapi rindu sama Bang Zuma, kangen. Sehingga mereka bikin TikTok, mereka bikin mereka lihat di YouTube, mendengarkan dengan seksama. Kalau dia lama-lama penasaran, akhirnya malas ke gereja. Itu yang bisa terjadi, Bang Handi. Dan banyak itu terjadi. Banyak yang sudah sampaikan kepada saya, mengatakan itu. Orang suaranya Bang Zuma diputar di gereja kok. Nah itu dia. Masalahnya betul, yang nulis di bawah itu, di barat itu Kristen sudah mulai ditinggal. Gereja-gereja itu sudah mulai kosong, Bang. Cuman di Indonesia ini masih menjamur. Kenapa? Ya mungkin karena ada asupan dari luar, bantuan dari luar, sehingga masih menjamur. Tapi kalau di luar sendiri, tempat asal Kristen itu udah sepi gereja-gereja itu. Ada yang alih fungsi jadi museum, jadi tokoh, ada yang menjadi diskotik, ada yang menjadi M-Club, dan seterusnya. Itu yang terjadi di luar sana. Cuman di Indonesia ini, yang masih ini, itu pun tidak bisa berkembang, karena orang Islam sudah mulai pintar, mulai cerdas. Bahkan yang ada terkikis, saudara Kristen itu menemukan kebenaran Islam. Kenapa jumlah Kristen bertambah? Karena adanya orang Cina yang masuk. Mereka memilih KTP Kristen, karena kalau dia milih Islam tidak bisa makan babi lagi. Sementara itu adalah makanan kesukaan mereka. Dan mereka juga takut sunat. Sehingga kalau di Kristen tidak sunat dan di Kristen masih makan babi, akhirnya mereka memilih agama Kristen. Gitu. Yang saya aneh itu Pak Pendeta itu jarang menjelaskan tentang ayat-ayat yang tentang Allah Bapa gitu. Itu jarang disebut itu. Suka dilewat-lewat itu ayat-ayat yang tentang Yesus diperintah Bapa. Itu jarang disebutkan. Kebanyakan surat Paulus kan? Iya mungkin itu. Makanya saya belajar tanya-tanya, terus cari-cari di Google. Kalau saya gak ngerti, tanya di sini, di forum. Bukan di forum, di komal-komal. Ada nggak niat mau colok pendeta? Ya lucu aja kalau lihat itu. Mau ketawa takut dosa. Mau dicolok beneran takut digampar. Allahu Akbar. Dikolerasi mereka akhirnya ya Pak Brunda ya. Allahu Akbar. Lucu juga dari sini. Tapi takutnya nanti kalau misalkan ya benar-benar ada hidayah itu ya, takutnya saya nanti mualaf cuman gara-gara kata itu, kan gak enak. Ada loh, ada. Masa iya? Bang J, yang namanya Bang J itu mualaf gara-gara kata-kata itu. Bang J. Ada. Dari itu ya. Dia pasti sakit hati pasti dia tuh. Awalnya. Iya sama saya juga sakit tuh. Tapi begitu ke pendeta lihat di gereja, oh benar.